Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf Lihumsil dengan NIM 2311511002 dari Departemen Teknik Komputer Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek akhir mata kuliah Computer Vision yang berjudul System Face Recognition menggunakan dataset tim futsal Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari dataset, kemudian pengembangan sistem, evaluasi kinerja, demonstrasi real time, dan kesimpulan grafik. Yang pertama ada latar belakang dan pemilihan metode. Jadi, face recognition itu adalah salah satu implementasi computer vision yang digunakan untuk mengenali identitas seseorang berdasarkan karakteristik wajah. Pada proyek ini, saya membangun sistem face recognition yang mampu mengenali beberapa pemain timnas futsal Indonesia. Saya memilih tema ini karena wajah tiap pemain memiliki karakteristik yang berbeda sehingga cocok digunakan sebagai objek pengenalan. Untuk implementasinya, saya menggunakan library face recognition sebagai proses ekstraksi fitur-fitur wajah dan OpenCV sebagai media pengolahan citra serta tampilan hasil deteksi secara real time. Berikut untuk tampilan pipeline teknis detailnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, informasi datasheet. Dataset yang saya gunakan terdiri dari beberapa pemain timnas futsal Indonesia. Masing-masing pemain memiliki beberapa foto dengan variasi pose, pencahayaan, dan ekspresi wajah. Variasi tersebut penting agar model dapat belajar mengenali wajah dalam berbagai kondisi sehingga proses pengenalan menjadi lebih baik. Untuk tahapan berikutnya ialah menyiapkan environment atau persiapan lingkungan. Pertama, saya menghubungkan Google Drive Colab dengan Google Colab dengan Google. Untuk hasilnya bisa dilihat sini berarti. Kemudian saya melakukan ekstraksi dataset dari. Setelah itu saya melakukan verifikasi lokasi dataset agar seluruh gambar dapat dibaca dengan benar. Dan yang terakhir yaitu instalasi library. Jadi saya menginstal seluruh library yang dibutuhkan seperti OpenCV, Face Recognition, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, dan library pendukung lainnya. Untuk hasilnya bisa dilihat sini, saya sudah menginstal semuanya dan berhasil. Setelah dataset berhasil dimuat, saya melakukan analisis distribusi data. Pada bagian ini, sistem menghitung jumlah gambar yang dimiliki oleh setiap pemain. Bisa dilihat di sini untuk analisis dari distribusi kelas dataset face recognition. Selain itu, saya juga menampilkan visualisasi distribusi dataset sehingga dapat diketahui apakah jumlah data setiap kelas sudah cukup seimbang atau masih terdapat ketimpangan. Dan di sini saya juga mendistribusi data primer dan sekunder. Bisa dilihat di hasilnya di sini. Untuk data primernya terdapat 1 subjek dengan 9 foto dan sekunder 5 subjek dengan 43 foto. Untuk grafiknya bisa dilihat di layar. Untuk visualisasi data split ini dibagi menjadi 80% training dan 20 validation menggunakan strategi per kelas split. Untuk hasil dataset splitnya bisa dilihat di sini dengan total 64 untuk 49 untuk train dan val 15. Untuk grafiknya bisa dilihat di sini. Jadi analisis ini penting karena kualitas dataset sangatlah mempengaruhi hasil face recognition. Selanjutnya, ini adalah tahapan yang paling penting pada proyek ini, yaitu proses face encoding. Pada proses ini, setiap gambar wajah diubah menjadi representasi numerik atau vektor-vektor. Jadi vektor inilah yang nantinya digunakan sebagai identitas unik setiap pemain. Seluruh encoding disimpan sebagai database wajah yang nantinya dibandingkan dengan wajah yang berasal dari kamera. Untuk hasil ringkasan ekstraksinya bisa dilihat di sini dengan total berhasil 64 dalam hitungan 84,6. Untuk fitur selanjutnya saya menggunakan fungsi visualisasi HUD dan minimap. Teknik utama yang saya gunakan di sini alpha blending dan static coordinate map. Selanjutnya saya menambahkan untuk jembatan komunikasi kamera menggunakan WebRTC yaitu JavaScript. Untuk alurnya bisa dilihat di layar seperti ini. Dan fungsi WebRTC juga berhasil dimuat. Selanjutnya setelah encoding berhasil dimuat, sistem dapat melakukan proses prediksi. Jadi ketika gambar baru dimasukkan, sistem akan melakukan deteksi wajah terlebih dahulu.
Kemudian wajah tersebut diubah menjadi encoding, dan encoding hasil input dibandingkan dengan seluruh encoding yang terdapat pada database. Jika tingkat kemiripan memenuhi nilai tolerance, maka identitas pemain akan ditampilkan. Dan apabila tidak memenuhi batas tersebut, maka sistem akan memberikan label unknown atau tidak diketahui. Untuk evaluasi sistem pada validasi ini bisa dilihat di sini dengan total sampel 15 serta akurasi keseluruhan yaitu 100%. Setelah proses prediksi selesai, saya melakukan evaluasi terhadap performa sistem. Evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa matriks, yaitu pertama confusion matrix, kemudian ada recall dan F1 score. Untuk precision menunjukkan ketepatan hasil prediksi. Bisa dilihat di sini untuk grafiknya dengan akurasi 100% dan tolerance 0,5. Bisa dilihat juga di ini untuk precision, recall dan F1 score. Untuk nilai metriknya bisa dilihat di sini pada gambar tersebut, dan hasilnya bisa dilihat di sini dengan rata-rata support 15 dengan akurasi keseluruhan yaitu 100%. Jadi pada precision ini menunjukkan ketepatan hasil prediksi, sedangkan recall menunjukkan kemampuan sistem yang menemukan identitas yang benar. Sedangkan F1 score merupakan keseimbangan antara precision dan recall. Dengan menggunakan metrik tersebut, saya dapat mengetahui performa sistem secara objektif. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan sistem secara langsung. Kamera akan menangkap wajah secara real time. Tapi sebelum itu, saya izin mohon maaf bahwa ini saya tidak bisa menjalankan secara real time langsung di video karena sekarang saya sudah menjalankannya terlebih dahulu tadi karena terdapat kendala jika saya menjalankan ulang. Di sini saja sudah terlihat bahwa FPS-nya sangat drop, yaitu 0,9 untuk frame rate per second. Tetapi untuk tingkat keberhasilannya di sini akurasinya cukup tinggi, yaitu sekitar 80 hingga 90%. Bisa dilihat di sini untuk foto saya itu sendiri terdeteksi dengan posisi AI Engineering dengan klub Universitas Andalas. Bisa dilihat di sini untuk mind map-nya. Jadi untuk sistem ini, kamera ini akan menangkap wajah secara real time. Kemudian sistem terlebih dahulu mendeteksi lokasi wajah. Setelah itu dilakukan proses face encoding terhadap wajah yang ditangkap kamera. Encoding tersebut dibandingkan dengan database wajah yang telah dibuat sebelumnya. Jika wajah dikenali, maka nama pemain akan muncul beserta tingkat conference. Apabila wajah tidak terdapat pada database, maka sistem akan menampilkan label unknown. Seperti di sini, ini berarti terdeteksi bahwa ini sudah ada di dalam database. Untuk hasil selanjutnya di sini ada Isron Megantara yang berposisi sebagai flank. Bisa dilihat di sini berhasil. Kemudian untuk data selanjutnya itu Iqbal Iskandar. Di sini terdapat kesalahan atau masalah yang saya alami, yaitu di sini sudah terdeteksi dan terdeteksi bahwa ada nama Muhammad Iqbal Iskandar, tetapi posisinya tidak terdeteksi dan klubnya tidak diketahui. Untuk masalah ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu tingkat pencahayaan dan kejernihan foto bisa dipengaruhi oleh hasilnya. Kemudian untuk Evan Saumilena di sini terdeteksi dan posisinya terdeteksi sebagai pivot, klubnya untuk Black Steel. Selanjutnya ada Ahmad Habibi yang berposisi sebagai kiper dari klub Bintang Timur Surabaya dan terdeteksi juga di minimapnya. Di sini juga terdapat yang terakhir ada foto yang keenam Ardiansyah Runtuboy dengan posisi flank dari klub Bintang Timur Surabaya. Di sini terdapat bounding box warna biru. Dan ini Lionel Messi. Kenapa dia tidak terdeteksi? Karena dia pemain bola dan tidak terdapat di dalam database yang saya bikin. Jadi contoh hasil yang berhasil adalah ketika kamera menangkap wajah yang memang terdapat pada datasheet dengan pencahayaan yang cukup.
serta posisi wajah madep kamera. Jadi pada kondisi tersebut, sistem mampu memberikan identitas yang benar karena encoding yang dihasilkan sangat mirip dengan encoding yang terdapat pada database. Sedangkan contoh yang kegagalan, seperti Lionel Messi ini, terjadi ketika wajah berada pada sudut yang terlalu miring, atau pencahayaan kurang baik, atau wajah yang memang tidak terdapat dalam dataset, sehingga sistem memberikan label unknown atau salah mengenali identitas. Kalau yang ini memang karena tidak ada di dalam dataset. Tetapi kalau Iqbal Iskandar, dia terdapat di dalam dataset, tetapi sistem tidak mengenali karena eh, foto dalam keadaan miring dan pencahayaannya kurang. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, menurut saya bagian kode yang paling penting adalah proses fase encoding. Kenapa fase encoding? Karena input dari bagian ini adalah gambar wajah. Outputnya berupa vektor encoding yang menjadi identitas unik setiap wajah. Tanpa proses ini, sistem tidak dapat melakukan perbandingan antara wajah sehingga face recognition tidak dapat berjalan. Kemudian untuk saya ketiga, jadi kesulitan terbesar selama pengerjaan proyek ini adalah mengumpulkan dataset yang memiliki kualitas baik. Jadi saya ini mencari datasetnya melalui sosial media seperti Instagram ataupun Google. Di sana banyak foto-foto yang resolusinya masih tinggi sehingga saya harus upscaling foto tersebut. Kemudian untuk beberapa gambar juga memiliki pencahayaan yang kurang baik dan sudut pengambilan gambar yang berbeda sehingga encoding yang dihasilkan kurang konsisten. Untuk mengatasinya, saya melakukan seleksi gambar serta menggunakan beberapa variasi foto agar sistem dapat mengenali wajah dengan lebih baik. Kemudian untuk kelemahan dari sistem yang saya buat, sistem face recognition yang ini adalah masih sangat bergantung pada kualitas dataset. Jika dataset sedikit atau kualitas gambar kurang baik, maka tingkat akurasinya juga akan menurun. Selain itu, sistem juga sensitif terhadap perubahan pencahayaan yang ekstrim serta posisi wajah yang terlalu miring. Seperti tadi yang telah kita lihat. Kemudian untuk pertanyaan kelima, jadi setelah menyelesaikan proyek ini, saya menjadi lebih memahami bahwa face recognition bukan hanya sekedar mendeteksi wajah. Saya juga memahami bahwa terdapat beberapa tahapan penting seperti pre-processing, face encoding, proses pencocokan encoding, hingga evaluasi menggunakan precision, recall, dan F1 score. Jadi sebelumnya saya hanya mengetahui konsep face recognition secara teori, namun melalui proyek ini, saya memahami bagaimana seluruh tahapan tersebut bekerja secara langsung dan dalam membangun sebuah sistem komputer vision. Demikian demonstrasi proyek face recognition yang telah saya buat. Mohon maaf bahwa eh, Google Colab saya tidak bisa dijalankan karena terdapat masalah tadi di bagian pengambilan live live pengambilan live demonstrasi. Jadi dari proyek saya ini saya telah memperoleh pemahaman mengenai proses pembangunan sistem face recognition mulai dari pengolahan dataset, ekstraksi fitur wajah, proses pengenalan wajah, evaluasi performa sistem, hingga implementasi secara real time. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.